Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Nasution dari kelas 11 PS 3. Saya ingin menjelaskan tentang penerapan PSBB dalam memutus rantai penyebaran COVID-19 dalam rangka demi terwujudnya persatuan kesatuan bangsa Indonesia. Oke, yang pertama ada pengertian PSBB. PSBB atau pembatasan sosial berskala besar adalah istilah kekarantinaan kesehatan Indonesia yang didefinisikan sebagai pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. PSBB merupakan salah satu jenis penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah selain karantina di rumah, karantina rumah sakit, dan karantina wilayah. Oke, yang kedua, dasar hukum PSBB. Nah, dasar hukum PSBB itu berasal dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan pelaksanaan PSBB diatur dengan peraturan pemerintah sebagai peraturan turunan UU. Untuk menangani penyakit coronavirus 2019 yang telah menjadi pandemi termasuk di Indonesia, pemerintah menerbitkan PP nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease atau COVID-19. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan peraturan Menteri Kesehatan Permenkes nomor 9 tahun 2020 sebagai pedoman untuk menjalankan PSBB. Dalam Permenkes ini dijelaskan bahwa PSBB dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang COVID-19 selama 14 hari dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran. Nah, ada juga sanksi atau hukuman bagi pelanggar PSBB. Salah satunya adalah pelanggar PSBB dapat dikenakan hukuman berupa pidana penjara maksimal 1 tahun dan juga denda 100 juta rupiah. Hal ini sesuai dalam pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Yang ketiga ada penerapan PSBB. Contoh penerapan PSBB salah satunya adalah yang sekarang kita sedang jalankan adalah peliburan sekolah dan tempat kerja. Proses belajar-belajar di sekolah dihentikan untuk dilaksanakan di rumah dan dengan media yang paling efektif. Proses bekerja di tempat kerja dibatasi dan diganti dengan proses bekerja di rumah tempat tinggal untuk menjaga produktivitas atau kinerja pekerja. Yang kedua ada pembatasan kegiatan keagamaan. Pembatasan kegiatan keagamaan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan keagamaan yang dilakukan di rumah dan dihadiri keluarga terbatas, dengan menjaga jarak setiap orang dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh pemerintah. Yang ketiga ada pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum dilaksanakan dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan peraturan jarak orang. Pembatasan dikecualikan pada tempat-tempat seperti swalayan, pasar, toko, tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis, dan lain-lain. Yang kelima ada pembatasan sosial dan budaya. Pembatasan dilaksanakan dalam bentuk pelarangan kerumunan orang dalam kegiatan sosial dan budaya serta berpedoman pada pandangan lembaga adat resmi yang diakui pemerintah dan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga termasuk perkumpulan pertemuan politik, olahraga, hiburan, akademik, dan budaya. Yang keenam, ada pembatasan moda transportasi. Pembatasan dikecualikan pada sarana transportasi penumpang, baik umum atau pribadi, dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang serta sarana transportasi barang dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Yang terakhir ada tujuan PSBB. Tujuan PSBB yaitu untuk mencegah meluasnya penyebaran penyakit atau virus COVID-19, penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat atau KKM yang sedang terjadi antar orang di satu wilayah tertentu. Pembatasan kegiatan yang dilakukan paling sedikit meliputi peliburan waktu sekolah dan fasilitas umum, tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. PSBB dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota setelah mendapatkan
persetujuan Menteri Kesehatan melalui keputusan Menteri. Sekian penjelasan PSBB dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.